Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang dianggotakan oleh Yuda Nalifantomenyo NIM 008, kedua Nur Manggovirotul Laila NIM 0032, ketiga Andika Dwi Anggara 037, Tsunami 040, Arif Amiruddin 052. Yang akan dipresentasikan adalah pelatihan dan pengembangan SDM. Perencanaan SDM dan kebutuhan training. Menurut Shimamura, sumber daya manusia dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia yang efektif, mustahil bagi suatu organisasi mencapai tujuannya dengan baik. Sumber daya manusia dapat diperoleh dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara maksimal harus melalui proses perencanaan terlebih dahulu. Konsep pendidikan dan pelatihan didefinisikan oleh Siswanto secara terpisah. Pendidikan diartikan segala sesuatu untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia jasmania dan rohani berlangsung seumur hidup. Sedangkan pelatihan dan proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan dalam jangka waktu pendek. Pelatihan baik manajer maupun bagi para bawahan untuk mengoperasikan manajemen kinerja secara efektif, berguna bagi mereka untuk mempelajari keahlian dalam menentukan sasaran, memberikan umpan balik, memberikan pelatihan dan konseling. Analisis kebutuhan pelatihan dan kinerja. Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana kalangan karyawan dapat memperoleh dan mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelatihan yang berkaitan dengan kinerja adalah dengan on-the-job training dan pengembangan. Dengan para individu diberi dorongan, bantuan, dan bimbingan untuk belajar dengan melakukan secara maksimal. Dengan demikian, seseorang dapat memberikan kontribusinya pada peningkatan kinerja organisasi. Analisis kebutuhan pelatihan dan kinerja. Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana kalangan karyawan dapat memperoleh dan mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelatihan yang berkaitan dengan kinerja adalah dengan on-the-job training dan pengembangan, dengan para individu diberi dorongan, bantuan, dan bimbingan untuk belajar dengan melakukan secara maksimal. Dengan demikian, seseorang dapat memberikan kontribusinya pada peningkatan kinerja organisasi. Konsep pelatihan. Secara umum, pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menggambarkan proses dalam pengembangan organisasi maupun masyarakat. Alex Nitisemito mengungkapkan tentang tujuan pelatihan sebagai usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, dan pengetahuan sesuai dari keinginan individu, masyarakat, maupun lembaga yang bersangkutan. Dalam suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan, pelatihan dianggap sebagai suatu terapi yang dapat memecahkan permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kinerja dan produktivitas organisasi, lembaga, atau perusahaan. Tanggung jawab pelatihan. Tujuan utama dari pelatihan dan pengembangan ini adalah untuk mengatasi kekurangan-kekurangan para sumber daya manusia dalam bekerja yang disebabkan oleh kemungkinan ketidakmampuan dalam pelaksanaan pekerjaan, dan sekaligus berupaya membina mereka agar menjadi lebih produktif. Adapun tanggung jawab dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan ini adalah pimpinan organisasi di semua level dan dapat dibantu oleh para staf spesialis yang ditugaskan organisasi untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan. Jenis-jenis pelatihan. Metode praktis on-the-job training. Metode on-the-job training pelatihan yang menggunakan situasi dalam pekerja
Di sini karyawan diberi pelatihan tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman, atau biasanya karyawan lain. Teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi atau off-the-job training. Metode off-the-job training adalah pelatihan yang menggunakan situasi di luar pekerjaan. Dipergunakan apabila banyak pekerjaan yang harus dilatih dengan cepat seperti halnya dalam penguasaan pekerjaan. Di samping itu juga apabila pelatihan dalam pekerjaan tidak dapat dilakukan karena biaya sangat mahal. Pekerjaan sistem pelatihan. Proses pelatihan secara umum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan menerima yang digunakan sebagai fase diagnostik atau lebih dikenal dengan sebutan pendekatan bottom-up dan pendekatan instruksi yang digunakan sebagai fase instruksional atau disebut dengan pendekatan top-down. Kesimpulan, salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah training and development, artinya bahwa untuk mendapatkan tenaga kerja pendidikan yang bersumber daya manusia yang baik dan sangat perlu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau training adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja non-manajer mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Pengembangan development artinya sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instalasi pendidikan. Tujuan diselenggarakan pelatihan dan pengembangan diarahkan untuk membekali peningkatan dan pengembangan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.